Martial God Asura Chapter 5873 Bahasa Indonesia 5873, Jie Tianran, cucumu itu terus menghalangi. Untuk amannya, Jie Tianran telah membangun formasi penyegelan yang luas di sekitar kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Formasi penyegelan ini mampu menutup seluruh bintang, dan Jie Tianran harus mengeluarkan banyak harta untuk itu. Kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur dibangun sedemikian rupa sehingga tidak mungkin menghalangi pandangan orang lain selama mereka berada dalam radius tertentu darinya. Bahkan Jie Tianran pun tidak bisa menyembunyikan kota utama dari orang lain. Yang paling bisa dia lakukan adalah membangun formasi penyegelan yang luas untuk mencegah Chu Feng dan yang lainnya mendekat, menghalangi penglihatan mereka melalui cara tidak langsung ini. Meski begitu, dia tetap menambahkan formasi penyembunyian tepat di luar formasi penyegelan, hanya untuk keamanan ganda. Dia tidak tahu bahwa Sekte Bela Diri Naga tersembunyi mampu mengirim Chu Feng langsung ke formasi penyegelan yang telah dia bangun. Chu Feng berada di posisi yang berbeda dari sebelumnya, namun pandangannya terhadap gerbang kota utama tidak lebih buruk dari sebelumnya. Namun, Chu Feng menyadari bahwa dia selangkah di belakang Jie Tianran ketika dia berjalan keluar dari gerbang pembentukan roh. Jie Tianran telah menggunakan alat observasinya dan sedang memeriksa gerbang. Dia tidak tahu kapan Jie Tianran tiba, tapi dia dirugikan di sini. Karena itu, dia segera mengamati gerbangnya juga. Apa yang harus dia lakukan masih sama seperti sebelumnya, namun polanya telah berubah. Teka-teki itu tidak lebih mudah dari sebelumnya hanya karena dia telah memecahkannya sebelumnya. Setelah beberapa saat mempelajari gerbangnya, Jie Tianran berhasil masuk ke dunia formasi di dalam kota utama. Selamat sudah sampai di sini, teman muda. Kamu akan menjalani persidangan, suara yang dalam dan misterius itu bergema. Ia menyebut Jie Tianran sebagai teman muda, meskipun usianya sudah tua, tapi sekali lagi, dalam hal senioritas, orang di balik formasi ini memang adalah sesepuh Jie Tianran. Jie Tianran tidak peduli dipanggil teman muda. Dia melihat ke arah gerbang raksasa itu, mengetahui bahwa ujian sebenarnya ada di dalam. Sekte Alam Bela Diri Leluhur tidak pernah berpikir untuk mewariskan apapun yang mereka terima dari era kuno kepada orang lain. Ini adalah tingkat kesulitan yang mustahil. Jika bukan karena petunjuk dari entitas di tubuhnya, akan sulit baginya untuk mencapai tempat ini bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya. Meski begitu, Jie Tianran yakin dengan pengalaman yang dia bangun seiring berjalannya waktu dan bakatnya. Tidak masalah apakah mereka benar-benar ingin mewariskan warisannya atau sekadar melakukan suatu tindakan. Formasi kaliber ini pasti memiliki harta karun sejati di dalamnya. Dengan petunjukku, kamu akan bisa masuk tanpa hambatan, kata suara di dalam Jie Tianran. Akankah harta karun di sini membantumu pulih? Jie Tianran bertanya. Saya tidak yakin, tapi setidaknya itu bermanfaat bagi Anda. Kami adalah satu kesatuan. Ini adalah kabar baik bagi kami apakah saya pulih atau Anda membuat terobosan, kata suara di dalam Jie Tianran. Itu benar. Saya tidak berpikir Sekte Alam Bela Diri Leluhur benar-benar bermaksud mewariskan warisannya. Tak satu pun dari sisa-sisanya yang mudah diuraikan. Jie Tianran khawatir. Itu hanya karena aku sedang dalam hibernasi, atau tidak ada sisa di dunia ini yang bisa menghalangi jalanku. Anda harus tahu bahwa sayalah yang mengasuh Qin Jiu. Tunggu sebentar lagi kali ini. Jangan khawatir. Saya secara khusus keluar dari hibernasi saya kali ini untuk membantu Anda. Gerbang raksasa itu terbuka hampir setengahnya saat mereka mengobrol. Mereka harus menunggu gerbang terbuka sepenuhnya sebelum bisa masuk. Tiba-tiba, gerbang raksasa itu tiba-tiba tertutup. Terkejut, Jie Tianran dengan cemas berbalik, hanya untuk melihat Chu Feng berdiri tidak terlalu jauh. Jie Tianran, kamu keterlaluan. Seharusnya kamu memberitahuku bahwa kamu akan datang ke sini untuk kedua kalinya. Apakah Anda berencana memonopoli harta karun itu? Chu Feng bertanya. Kamu baik-baik saja setelah semua itu. Jie Tianran meraung. Dia tidak percaya bahwa Chu Feng bisa masuk meskipun semua tindakan pencegahan telah dia lakukan. Pikiran tentang Chu Feng menggagalkan rencananya sekali lagi membuatnya marah. Kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku tidak baik-baik saja? Chu Feng terkekeh. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Jie Tianran meraung saat dia menyalurkan jiwanya ke arah Chu Feng. Chu Feng melepaskan kekuatan jiwanya juga. Kedua gelombang jiwa itu berbenturan. Chu Feng sebelumnya khawatir akan bentrok dengan Jie Tianran sekali lagi karena dia belum pulih ke puncaknya, tetapi yang membuatnya senang, Jie Tianran juga tidak berada di puncaknya. Masih ada harapan dalam pertempuran ini. Seperti yang dia duga, tak satu pun dari mereka bertahan selama terakhir kali, tapi jiwa Chu Feng akhirnya menjadi sedikit lebih lemah daripada jiwa Jie Tianran kali ini. Dia bertahan melalui kemauannya yang kuat dan memeras seluruh jiwanya sampai Jie Tianran menghabiskan seluruh jiwanya juga. Dengan menipisnya kejiwaannya, kesadaran Chu Feng kembali ke tubuhnya. Kali ini, dia menyadari bahwa Jie Tianran tidak setenang sebelumnya. Lututnya jatuh ke tanah, meskipun dia menghilang beberapa saat kemudian. Ini menunjukkan bahwa Jie Tianran telah mengerahkan lebih banyak tenaga kali ini, meskipun itu sudah diduga karena hal yang sama juga terjadi pada Chu Feng. Tuan Sekmaster, bawa aku kembali, gumam Chu Feng lemah. Hanya ada satu pemikiran terakhir di benaknya sebelum dia pingsan, saya harap Jie Tianran tidak pulih secepat itu kali ini, atau saya tidak akan bisa bersaing dengannya lagi. Untungnya, Sekte Alam Bela Diri Naga tersembunyi mendengar kata-katanya dan dengan cepat mengaktifkan formasi teleportasi sebelum menyeretnya ke jalur teleportasi. Jie Tianran kembali ke tempat tinggalnya dengan kapal perang terapung dan segera jatuh ke lantai, sama seperti sebelumnya. Kali ini, matanya dipenuhi niat membunuh dan kemarahan. Dia tidak percaya bahwa Chu Feng telah menggagalkannya sekali lagi. Jie Tianran, cucumu itu terus menghalangi kita. Saat kami akhirnya berhasil menangkapnya, jangan biarkan dia mati dengan mudah. Buat dia membayar semua yang telah dia lakukan sebelum dia mati. Suara di dalam Jie Tianran berteriak dengan marah. Bagaimana mungkin mereka tidak kecewa ketika mereka telah menggunakan begitu banyak harta berharga mereka, namun usaha mereka berakhir sia-sia. Jie Tianran bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjawab. Jie Tianran, aku tidak akan menyia-nyiakan energiku lagi karena kita tidak akan bisa mendapatkan harta Sekte Alam Bela Diri Leluhur untuk saat ini. Saya tidak akan dapat membantu atau berkomunikasi dengan Anda saat saya berada dalam hibernasi, namun saya dapat merasakan apa yang Anda alami.
Jika Anda benar-benar membutuhkan bantuan saya akan tetap melangkah maju dan membantu Anda. Kata-kata itu terdengar seperti jaminan sekaligus ancaman.